Amma ba'du, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang tarbiyat yang berbahagia. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam acara pengajian online. Meskipun dalam suasana hujan, ya, tapi kita masih terus bisa melaksanakan acara pengajian online ini. Ini pun juga salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di saat pandemi seperti ini. Mungkin kalau kita tidak mengadakannya secara online, rasa malas kita akan semakin besar, ya, ataupun kesusahan kita akan semakin bertambah, ya, karena hujan, kemudian juga malam, ya. Belum lagi kalau tidak ada angkutan ataupun kendaraan, pasti kita akan kesusahan. Namun karena masa pandemi seperti ini adalah bagian dari hikmah untuk kita semua yang bisa kita ambil. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya. Pada kesempatan ini, seperti telah saya sampaikan, bahwa minggu kedua di dalam acara tarbiyat online ini kita akan isi dengan kajian hadis. Ya. Jadi kalau minggu pertama kemarin kita membahas tafsir Al-Quran, ya, ataupun ta'limul Quran, ya. Sekarang kita akan membahas hadis. Baiklah, saya akan mulai. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Pada pengajian kali ini saya akan sedikit memberikan pengantar, ya, atau perkenalan apa yang dimaksud dengan hadis itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Seperti kita ketahui bahwa bagian tugas pokok dari junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang pertama yaitu tabligh Al-Quran, ya, atau menablighan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Kemudian tugas yang kedua, tugas pokok beliau itu adalah tafsir Al-Quran. Jadi mentafsirkan Al-Quran atau memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Al-Quran ataupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sehubungan dengan tugas yang tadi, yang pertama yaitu tabligh Al-Quran atau menyampaikan Al-Quran, itu di dalam Al-Quran sendiri pun diperintahkan kepada Rasulullah SAW bahwa baligh ma unzila ilaik, ya. Jadi wahai Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, baligh, sampaikanlah, ya, apa-apa yang aku turunkan ilaika kepada engkau. Jadi inilah menjadi tugas Rasulullah SAW untuk menyampaikan
ayat-ayat Al-Quran, yaitu tabligh Al-Quran. Kemudian berhubungan dengan tugas yang kedua yang saya sampaikan, itu tafsir Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa anzalna ilaika dzikra, ya, litubayyina linnas, katanya. Wa anzalna ilaika dzikra, dan sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau zikr. Zikr itu ya artinya Al-Quran ini sendiri. Litubayyina linnas, untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Nah, sehubungan dengan tugas Rasulullah SAW yang kedua ini, yaitu menjelaskan, ya tadi litubayyina, untuk menjelaskan ya ayat-ayat Al-Quran, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia melaksanakan dua hal. Ya, yang pertama adalah mengamalkan ajaran dari Al-Quran itu sendiri, ya, mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi amalan ataupun praktek Rasulullah SAW, ya, di dalam kehidupan beliau itu merupakan cara Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita umat manusia dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, pengamalan inilah yang perlu kita ketahui, bahwa dengan amalan Rasulullah SAW itu kita biasa mengatakannya adalah sunnah. Ya. Jadi sunnah ataupun contoh pengamalan Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari, ya, sesuai dengan tadi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tadi, yaitu melalui pengamalan dari Rasulullah SAW. Ya, inilah dikatakan as-sunnah. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW selain beliau mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya, beliau juga biasa menjelaskan, ya, menjelaskan ayat-ayat dengan kata-kata ataupun secara verbal, ya, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ya, misalkan beliau menjelaskan satu ayat tentang masalah apa saja, ya, beliau jelaskan, ya, artinya begini, maksudnya begini, ya. Nah, jadi penjelasan Rasulullah SAW mengenai apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran secara lisan, secara perkataan ataupun secara verbal, itu dikatakan hadis. Ya. Oleh karena itu kita di dalam Islam, ya, mengenal 3 di dalam pedoman kehidupan kita itu. Ya, sumber utama ataupun yang pertama menjadi pedoman kehidupan kita adalah apa? Al-Quran. Ya. Kemudian pedoman kita yang kedua ataupun yang berikutnya yaitu sunnah. Ya. Baru pedoman yang ketiga adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang pertama itu adalah Al-Quran, sunnah, kemudian hadis. Ya. Jadi secara ringkas tadi saya jelaskan seperti itu. Ya. Rasulullah SAW itu ingin menyampaikan ajaran Al-Quran, ya, dengan cara mengamalkannya, mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara verbal, ya, maka itu adalah hadis Rasulullah SAW. Ya, maka kita mengenal 3 dasar tadi, ya, Al-Quran, ya, sunnah, dan hadis Rasulullah SAW. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat, ya, sidang tarbiyat yang berbahagia. Mudah-mudahan sampai di sini, ya, sampai penjelasan ini, Bapak Ibu semua bisa mengambil pelajarannya dan mengambil hikmahnya dan juga memahaminya, ya, bagaimana posisi dari ketiga pedoman hidup tadi kita itu, ya, mulai dari Al-Quran, kemudian juga sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Nah, yang ingin saya jelaskan itu, ya, mengenai hadis ini, ya. Jadi hadis itulah pekerjaan
ataupun ucapan-ucapan ya secara verbal Rasulullah SAW. Nah, untuk masalah ini ya para sahabat Rasulullah SAW begitu sangat bekerja keras ya untuk membuat hadis ini ya, atau untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW ini ya. Kenapa dikatakan begitu sangat bekerja keras ya, sampai di istilahnya ada ilmu tentang hadis ya, atau mustalahul hadis ya. Karena memang tidak bisa sembarangan kita untuk menentukan sebuah hadis itu. Ya. Kenapa dikatakan tidak sembarangan? Nanti kalau misalkan kita salah ya, ataupun para sahabat tadi ya menyampaikan ucapan-ucapan ataupun penjelasan-penjelasan Rasulullah itu salah, itu bisa dikategorikan hadisnya pun juga salah itu. Nah, makanya mereka sangat berusaha keras ya. Bahkan ada yang sampai datang ke suatu tempat ya, kejadiannya di mana untuk meneliti hadis tersebut ya. Kemudian siapa yang mengatakannya ataupun dikatakan rawinya ya, itu sampai sekarang terus diteliti. Ya karena begitu banyak sekali ya hadis-hadis ataupun ucapan-ucapan dari Rasulullah SAW. Nah, tentunya kan hadis ini dibuat di zaman masa para sahabat radhiyallahu anhum ya. Ya, para sahabat, kemudian juga tabi'in, ya, artinya orang-orang yang berjumpa dengan sahabat. Ya. Kalau sahabat adalah orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya, dia yang langsung berkomunikasi, berinteraksi, ya, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya. Tentu beliau-beliau itulah yang lebih paham mengenai hadis itu, karena langsung ketemu, langsung berjumpa. Ya. Kemudian juga ada tabi'in. Tabi'in adalah orang yang istilahnya berjumpa dengan para sahabat, ya otomatis kalau para sahabat dia pernah mendapatkan penjelasan-penjelasan yang mengenai ayat Al-Quran atau apa saja dari Rasulullah SAW, ya maka itu akan sampaikan ataupun diberikan kepada tabiin. Tabiin akan mendengar penjelasan dari para sahabat tadi. Ya ada lagi yang terakhir itu tabiin, ya artinya orang yang berjumpa dengan tabiin. Ya tabiin adalah orang berjumpa dengan sahabat, ya. Sahabat orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan tabi'in itulah orang yang berjumpa dengan tabi'in, ya ataupun orang yang tabi'in itulah yang berjumpa dengan para sahabat. Nah itu mengenai hadis itu ya begitu sangat luas sekali cakupannya ataupun ilmunya, karena ini bagian dari usaha ataupun kerja keras ya dari para sahabat dan umat muslim saat itu untuk mengumpulkan ungkapan-ungkapan ataupun penjelasan-penjelasan dari Rasulullah SAW mengenai ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini adalah hal yang kedua yang kita perlu pahami mengenai hadis ini. Nah, kemudian di dalam hadis ini ya ada beberapa hal yang penting dan perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama itu adalah riwayat. Ya, jadi riwayat ini adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut, ya, ataupun orang yang mengatakan perkataan tersebut. Misalkan si Fulan mengatakan meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu ya menjelaskan tentang apa, misalkan A, B, C, dan D kan begitu. Nah itu dikatakan riwayatnya ini dari siapa? Jadi dari orangnya. Maka dikatakan dia perawinya siapa, ya, yang meriwayatkannya siapa. Ya. Dan untuk rawi ini tidak bisa satu orang, ya kadang banyak. Ya. Nah, jadi hal yang pertama yang kita ketahui ataupun yang penting diketahui dari hadis adalah periwayatnya, ya, orang yang meriwayatkan, artinya orang yang mengisahkan ataupun orang yang menjelaskan. Nah, para peneliti hadis pun biasa mempelajari orang-orang tersebut. Ya, apakah dia sahabat, apakah dia tabi ataupun tabiinnya, ya. Kemudian termasuk dia bagaimana di dalam keimanan dan ketakwaannya. Ini pun menjadi standar ya untuk masalah periwayatan hadis. Ya, kenapa? Karena memang faktor ketakwaan ini menjadi hal yang penting untuk meriwayatkan sebuah hadis yang disampaikan ataupun dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi hal yang penting pertama itu dari hadis adalah perawinya ataupun riwayatnya.
Nah, kemudian selain riwayat juga ada istilahnya dirayah, ya. Nah, dirayat ini adalah isi ataupun topik dari hadis tersebut, ya. Nah, jadi kalau tadi riwayat itu orang yang meriwayatkan, nah kalau dirayah itu adalah isinya, ya. Atau mungkin di dalam istilah lain kita sering mendengarnya itu yaitu matan, ya, ataupun isinya tadi, ya. Nah, jadi isi dari sebuah hadis itu, ya, otomatis karena isi hadis itu adalah penjelasan Rasulullah SAW, maka dia satu tidak akan ataupun tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Ya, ya bagaimana misalkan kalau isi ataupun dirayat sebuah hadis bertentangan dengan Al-Quran sementara ya Rasulullah SAW itu adalah menjelaskan Al-Quran. Ya, kan tidak akan mungkin Rasulullah menjelaskan Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, maka dirayat itu ataupun isi hadis itu dia tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Ya, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran bisa dikategorikan hadis tersebut itu adalah palsu. Ya, itu. Kemudian juga hadis itu tidak akan pernah bertentangan dengan sunnah. Ya, kenapa tidak akan pernah bertentangan dengan sunnah? Kita ketahui bahwa sunnah itu adalah praktek ataupun pengamalan ya beri kehidupan Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak akan mungkin beliau mengatakan misalkan A sementara dia tidak mengerjakannya, ya ataupun misalkan sebaliknya, ya dia mengatakan B tapi dia misalkan mengerjakan A, ya. Nah jadi hadis itu dia tadi tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran karena memang menjelaskan Al-Quran. Kemudian ya hadis itu juga tidak bertentangan dengan sunnah karena sunnah itu adalah perilaku ataupun contoh Rasulullah SAW. Ya, jadi nauzubillah min zalik Rasulullah SAW tidak akan pernah dia itu istilahnya membuat pernyataan yang dia tidak kerjakan. Ya, pasti dia kerjakan, dia amalkan ya untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian di dalam dirayat tadi ataupun di dalam isi topik dari sebuah hadis itu selain tidak bertentangan dengan Al-Quran, kemudian juga tidak bertentangan dengan sunnah dan juga tidak bertentangan dengan akal. Ya, artinya akal itu ya dengan pemikiran kita, ya dengan kejadian yang ada. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah SAW itu menerangkan sesuatu ayat yang istilahnya akal itu tidak menerimanya. Ya, itu pasti diterima oleh akal. Ya. Jadi mungkin untuk hal seperti ini ya saya akan memberikan satu contoh ya. Misalkan ya kita di dalam jemaat ini ya seseorang mengatakan misalkan saya pergi ke London ya kemudian berjumpa dengan huzur ya kemudian setelah berjumpa dengan huzur misalkan huzur memerintahkan kepada kita ini tidak boleh melaksanakan sholat ya tapi misalkan huzur memerintahkan kepada kita ini untuk nonton film ataupun sinema. Nah coba secara akal ya apakah mungkin ya huzur memerintahkan seperti itu? Otomatis pasti tidak mungkin. Nah ini adalah hal yang tadi ya yang bertentangan dengan akal. Ya, nah ini pun isi ataupun tadi dirayat hadis tersebut, matan hadis tersebut ya. Kalau misalkan isinya bertentangan dengan akal sehat kita, dengan pemikiran kita ya, maka itu bisa dieliminasi artinya tidak sesuai hadis tersebut. Jadi tadi pertama matan hadis tersebut itu tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran, kemudian tidak akan pernah bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, kemudian juga tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat, ya, dan juga tidak akan pernah ya bertentangan dengan kejadian-kejadian alam ataupun peristiwa di sekitar kita, kan begitu, ya. Maksudnya bagaimana kejadian alam ataupun peristiwa di sekitar kita? Artinya kondisi itu akan mendukung. Ya maksud kondisi di sini ini situasi kondisinya misalkan contoh seperti ini. Ya. Bapak Amir kita misalkan dia berangkat ke Pakistan misalkan kan begitu ya. Kemudian di sana dia bertemu dengan Hajar A'la di sana ya. Kemudian dia berbicara di sana
ya, dengan Najir A'la, ya. Kemudian setelah dia bercerita dengan Najir A'la, maka misalkan timbullah satu instruksi ataupun suatu perintah, suatu gagasan bahwa misalkan di Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu harus meningkatkan masalah pengorbanan, misalkan kan begitu. Baik misalkan untuk MTA, untuk jamiah, ataupun untuk bangun-bangunan yang lain. Nah, ini kan sesuai dengan tadi sejarah ataupun kejadian alamnya tadi. Ya, sesuai dengan peristiwa alam. Kenapa sesuai dengan peristiwa alam? Ya, yang pertama yang berangkat ke sana kan Bapak Amir kita. Otomatis dia kan orang jemaat. Kemudian di sana pun dia jumpa dengan Najir A'la. Kan begitu. Otomatis kan orang jemaat. Pasti kan urusan masalah jemaat. Nah, ini mendukung faktor kejadian tersebut. Berbeda misalkan lain halnya kalau misalkan kan orang misalkan di luar jemaat ataupun bukan jemaat, ya, entah siapa misalkan, ya, ketua organisasi apa, misalkan berangkat dia ke Rabuah bertemu dengan Najir A'la, kemudian dia pulang, dia memerintahkan kepada kita untuk meningkatkan berbagai macam pengorbanan. Nah, itu kan ada hal yang di situ tuh janggal. Kenapa kok mesti dia gitu? Artinya tidak sesuai dengan kejadian alam tadi. Nah, hal ini pun juga mempengaruhi terhadap tadi hadis itu. Ya. Jadi selain tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian tidak juga bertentangan dengan akal pemikiran sehat kita, ya. Dan juga isinya itu tidak bertentangan dengan sejarah ataupun kejadian-kejadian alam peristiwa yang mendukungnya itu, situasi dan kondisinya itu. Nah, ini hal yang penting yang perlu kita pahami dari hadis itu, ya, selain tadi riwayatnya, ya, perawinya siapa, ya, orang yang meriwayatkan atau yang menyampaikannya, ya, juga dirayatnya. Dirayat itu isinya ataupun matanya, topiknya hadis tersebut itu apa. Ya, ini pun menjadi hal yang penting juga. Nah, dan juga yang terakhir di dalam hadis ini ada istilah namanya itu sanad. Ya, nah, sanad itu adalah mata rantainya. Ya, mata rantai dari si A ke si B dari ke C ke D. Ya, misalkan si A berjumpa dengan si B berjumpa dengan si C, dan si C berjumpa dengan dengan sumbernya, itu dengan Rasulullah SAW. Ya, itulah sanad itu. Ya, mungkin bisa dikatakan kalau misalkan di sini ada salah satu anggota jemaat, misalkan namanya siapa, Wahyu, misalkan kan, berjumpa dengan saya, misalkan kamu balik, nanti kamu balik berjumpa dengan Pak Amir berjumpa dengan Huzur, kan begitu. Nah, itu ada itunya, sanadnya. Jadi mata rantai para perawinya, yang itu adalah sanad. Jadi inilah bagian kecil ya yang perlu kita pahami, bagaimana supaya kita ini bisa betul-betul mengetahui dengan pasti bagaimana kedudukan dari Al-Quran ya sebagai pedoman hidup kita, kemudian juga sunnah ya, amalan-amalan dari Rasulullah SAW dan juga hadis ya. Ini pengantar sedikit dari saya ya, mudah-mudahan sampai di titik ini kita bisa paham dan bisa memahaminya ya. Nanti ke depan saya sampaikan juga ya beberapa kategori dari hadis tersebut ya. Seperti kita ketahui kan ada hadis Bukhari Sitah namanya kan, Bukhari, kemudian juga ada Muslim, dari Ibnu Majah, Abu Daud. Nah, ini semua nanti kita akan uraikan juga ya di dalam setiap mukadimah pembukaan hadis tersebut. Untuk sementara ya saya untuk mukadimah hadis ini ataupun untuk pengantar tentang hadis itu saya sampaikan di sini lagi ya. Sedikit saya rangkum bahwa sunnah ataupun pekerjaan Rasulullah SAW itu adalah menyampaikan Al-Quran, seperti dalam Al-Quran dikatakan balik ma'unzila ilaik ya. Kemudian juga beliau menafsirkan Al-Quran ya, dalam Al-Quran dikatakan ya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ya. Jadi saya sampaikan ataupun kami turunkan Al-Quran ini untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Ya, penjelasan itu melalui dua cara yang Rasulullah SAW sampaikan. Pertama melalui sunnah beliau, yaitu melalui pengamalan, melalui praktek beliau, ya. Dan yang kedua adalah melalui penjelasan ataupun penerangan beliau secara verbal, artinya secara kata-kata, melalui hadis. Ya. Jadi hadis dan sunnah ini adalah upaya untuk menjelaskan dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dan mengenai hadis yang kita pelajari saat ini adalah yaitu beberapa
kategorinya itu ataupun beberapa bagian yang penting dari hadis itu ada riwayat, kemudian juga ada dirayat, ya, ataupun isi, ya, topik. Kalau riwayat itulah orang yang meriwayatkannya, dan juga ada sanadnya. Sanad itu adalah mata rantai dari para perawinya tadi. Nah, mudah-mudahan harapan besar saya sampai di sini bisa dipahami ya dalam pengantar atau perkenalan mengenai ilmu hadis ini. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, kiranya masih ada waktu ya. Pada kesempatan taklim online malam hari ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis dan juga penjelasan singkatnya. Baiklah, waktu pun sudah diingatkan sebentar lagi ya. Saya akan sampaikan mengenai hadis yang berhubungan dengan hati. Ya, di sini subjudulnya, apabila hatimu baik, maka semua anggota tubuh pun yang lain menjadi baik pula. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Ini riwayat Bukhari. Artinya adalah diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa yang mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Ya. Inna fil jasadi mudghah tadi katakan. Di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka seluruh tubuhnya pun akan baik pula. Dan kalau dia rusak, wa idza fasadat jasadu kulluhu. Maka ya, seluruh tubuh pun akan rusak. Ala wa hiya qalbu. Wahai kaum muslimin, perhatikanlah ya, dia itu adalah hati. Jadi penjelasan dari hadis ini saya bacakan saja. Dalam hadis ini diterangkan falsafah yang indah sekali tentang bagaimana cara memperbaiki diri. Yaitu sumber daripada semua amal perbuatan manusia adalah hati. Bila di dalam hati manusia ada getaran-getaran yang suci dan murni, maka sudah pasti semua amalnya akan berjalan di atas kebaikan pula. Sebaliknya, kalau getaran-getaran hatinya itu kotor atau buruk, ya, maka sudah tentu amal perbuatannya pun akan buruk dan kotor pula. Karena getaran-getaran ataupun perasaan-perasaan di dalam hati ini merupakan benih, ya. Sedangkan amal itu bagaikan pohon yang tumbuh dari benih tersebut, ya. Maka hal utama yang harus diperhatikan untuk diperbaiki adalah hati kita. Ini kan indah sekali kalau kita lihat dari penjelasannya, ya. Perumpamanya tadilah, ya, cocok sekali dengan situasi kondisi keadaan kita, ya. Kita ini para petani kan banyak yang bertani. Ya, jadi kalau hati itu diibaratkan benihnya. Ya, tahu kan kalau bibitnya bagus, benihnya bagus, ya, kualitasnya tinggi kan nanti tumbuhnya pun akan bagus tubuhnya, pohon ataupun pokoknya itu. Ya. Nah, hati pun begitu juga. Ya, kalau hati kita baik, ya maka nanti akan timbulnya pun baik juga. Tapi kalau getaran di dalam hati kita ini buruk ataupun kotor, maka yang keluarnya pun akan begitu juga. Nah, ini yang pertama yang perlu kita pahami penjelasan mengenai hadis tadi tersebut mengenai hati.
Kalau para pemimpin bangsa, ya, media, surat kabar, dan majalah memasukkan perasaan yang baik ke dalam hati masyarakat umum, demikian pula para dosen di perguruan tinggi terhadap para mahasiswanya, guru-guru di sekolah kepada murid-muridnya, dan ibu bapak ya ke dalam hati anak-anaknya, memasukkan pendidikan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada agama, serta ditanamkan pula ke dalam hati mereka benih-benih cinta kepada bangsa, ya, semangat pengabdian dan pengorbanan, ya, berpegang teguh kepada kebenaran dan kejujuran, maka tidak perlu dipikirkan lagi tentang amal baik. Karena ketakwaan hati dengan sendirinya akan menumbuhkan pohon amal yang saleh. Sebaliknya, kalau hati buruk dan kotor, maka pohon amal tidak akan pernah tumbuh. Kalau tumbuh juga hanya sebentar, kemudian akan layu dan kering, terus mati. Coba bayangkan. Jadi kalau kita tanamkan di dalam hati kita, ya minimal di dalam keluarga kita misalkan, kita tanamkan pendidikan di dalam keluarga kita kepada anak kita, kepada istri keluarga, kepada istri ataupun yang lainnya, ya kebaikan-kebaikan ya di dalam hati itu maka akan tumbuh. Artinya kita tidak akan terlalu bermasalah dengan masalah amal soleh, ya karena amal soleh itu merupakan manifestasi ataupun penjahiran di dalam hatinya. Tapi kalau misalkan di dalam hatinya buruk ya ataupun rusak, nah ini akan sangat berbahaya untuk kita. Ya. Kenapa dikatakan berbahaya? Nanti kita akan krisis amal soleh. Artinya akan kesusahan orang berbuat amal soleh. Ya bagaimana kita tidak merasa susah? Karena memang di dalam hati kita ini ada satu keburukan ataupun ada satu hal yang menjadikan yang tidak bisa kita perbuat untuk berbuat baik. Nah, waktu sebentar lagi saya sampaikan. Ya. Betapa indahnya sabda dari pendiri Jemaat Ahmadiyah. Ya. Tiap kebaikan akarnya adalah takwa. Kalau akar itu ada, maka segala sesuatu pun akan ada. Sesungguhnya hati manusia adalah sumber dari semua amal baiknya. Kalau hati baik, maka perbuatan tangan, kaki, mata, dan lidah semuanya pun sendirinya akan baik pula. Sebaliknya, kalau hati kotor, maka semua amal perbuatan manusia akan berbau busuk. Ya. Apabila orang semacam ini secara lahiriah melakukan juga perbuatan baik, maka amalnya itu hanya merupakan kepalsuan ataupun kering ya dari perbuatan ataupun perbuatan berpura-pura saja. Ya. Jadi hal yang tersebut ya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita ya seorang muslim ialah pertama sekali dia harus memikirkan ya perbaikan di dalam hatinya. Karena hati itu adalah sumber segala-galanya dan benih yang kotor tidak akan mungkin tumbuh pada pohon yang bersih ataupun murni. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sidang tarbiyat online yang berbahagia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya kalau menurut aturan dari jadwal kita ya tadi di sini ada sekitar 4 menit lagi ya. Tapi kita tidak tahu ya sampai berapa karena memang ya perlu saya jelaskan juga ini adalah kita masih belum memakai yang premium ya. Jadi batas waktu kita itu hanya 40 menit untuk setiap kali pertemuan. Tapi kalau seperti minggu yang lalu ya ternyata kita bisa lebih dari 40 menit ya. Kita bisa leluasa. Ya mudah-mudahan pada kesempatan ini pun juga seperti itu ya. Jadi di antara Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin para peserta taklim online malam ini, kalau memang ada yang mau ditanyakan ya bisa disampaikan melalui
japri saja mungkin ya, karena waktunya tidak memungkinkan ya. Menurut keterangan ini adalah 1 menit lagi. Baiklah, karena seperti itu keadaannya, ya mohon maaf saya sekali lagi ya kepada Bapak-bapak ya. Ya mudah-mudahan nanti kita diberikan keluasaan dalam acara ini ya untuk menarik berkah yang sebesar-besarnya. Kita akan tutup saja dengan doa karena memang waktu pun tinggal 1 menit lagi. Mari doa kita mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah. Allah.